aplikasi MonFDB bahwa kemarin tanggal 2 Maret 2023 beliau dari tim pusat telah melaksanakan rakor internal yang diikuti oleh pusat bersama tim provinsi. Kebetulan pada waktu itu kami dalam perjalanan di WA di grup Sarpras dan non Sarpras, sehingga berarti kami diberi kesempatan untuk mengikuti. Ternyata baru beberapa menit dalam perjalanan saya menyempatkan ikut dari pihak pusat bahwa untuk rakor Zoom penjelasan MonFDB terkait Sarpras dan Sarpras hanya yang ikut adalah tingkat provinsi, sehingga kemarin dari teman-teman kabupaten harus out. Nah itu seperti begitu ceritanya. Jadi kemenangan hasil Zoom kemarin adalah nanti dari tingkat kabupaten menjadi tingkat provinsi melaksanakan meneruskan tindak lanjut hasil rakor pusat ke kawan-kawan kabupaten. Jadi secara berjenjang begitu alurnya. Dan hari ini rakor yang kami laksanakan tadi adalah tindak lanjut rakor kemarin hari Sabtu tanggal 4, begitu nggih? Nah, hari Sabtu tanggal 4, saya kira teman-teman sedang holiday atau mungkin lagi enjoy di rumah ataupun acara lain. Kami koordinasi dengan beliau Pak Wakam hari Senin. Kebetulan sekalian mendampingi tim Dirjen PDP Kemendes harus diagendakan Selasa untuk rakor, begitu. Nah, dalam rangka apa? Hasil tindak lanjut rakor hari Sabtu kami mengikuti THPM Kabupaten bersama Provinsi yang disampaikan oleh beliau. Karena di dalam aplikasi MonFDB, saya kira kawan-kawan TPP baik PLB dan PD itu secara rutin bisa membuka. Dan mungkin sampai hari ini pun masih ada kawan-kawan yang membuka MonFDB, ada yang belum sempat. Saya kira ada dari teman-teman TPP. Nanti bagi kawan-kawan, karena yang belum pernah menyempat membuka itu tampilan model yang seperti kemarin ya. Tapi usahakan kawan-kawan bisa merefresh sehingga akan muncul menu baru. Betul ya? Ada yang sudah merefresh? Sudah, Dan ini dalam penyamaan ini saya akan kendala laptopnya di sana, saya di sini. Gimana enaknya nih? Biar kita cek-cek di sana. Kalau di bawah sini connect LCD, ukuran saya operator, bukan kenapa menempatkan di sana? Aplikasi MonFDB-nya dan teguh minta tolong untuk kebu. Kira-kira dengan tim saya hai tampilan di sana bisa kelihatan bukan? Usahakan bisa dipaksa, bisa jelas. Yang belakang kelihatan? Ini, oke, kelihatan. Intinya kawan-kawan bisa membuka via laptop panjenengan atau HP. Di sini tampilan yang sudah di-refresh memang ada penambahan itu menu di bawah APBD. Saya minta tolong Pak dulu yang APBD dikit dulu. Pada dasarnya data perencanaan atau kegiatan di tahun anggaran 2022 kita masih mempunyai PR hampir semua di kabupaten dan di provinsi. PR-nya mana? Salah satu alat kontrol progres inputan data yang kita input di aplikasi MonFDB masih ada di Kabupaten Banyumas dari 301 desa. Ternyata belum semuanya melakukan update APBD perubahan tahun anggaran 2022. Bahwa ini kewajiban kawan-kawan semuanya secara berjenjang untuk segera melunasi hutangnya. Kemeranjen ya Pak? Kewajiban. Kemeranjen. Korwilis apa sih? Kemeranjen gitu. 2003 ternyata masih punya PR. Nah, apakah masih ada kendala terkait upload APBD? Bukan upload perubahan, tapi postingnya ada kendala terkait APBD perubahan untuk postingnya. Nah, saya kira APBD perubahan ini sudah 265 desa yang melakukan update APBD perubahan. Berarti masih ada berapa desa dari 301 desa? Saya kira lihat desa, Lumbe sudah semua, Wangon sudah semua, Jatilawang masih 10 desa yang belum. Jatilawang 10 desa. Kalau sudah semua, Kebasen kurang 2 desa. Kebasen mana?
kurang 2. Kemeranjen sudah semua, Sumpio sudah semua, Tambak sudah semua, Soma Gede sudah semua, Kalibagor baru 6, berarti tinggal 6 Kalibagor. Hari ini dikeroyok. Terima kasih Mas. Banyumas sudah semua 12, Pati Raja sudah semua 13 desa, Purwojati sudah semua 10 desa, Aji Barang kurang 5 desa. Aji Barang Aji Barang kurang di Mas Kota. Pembelan kurang 4 desa. Pekuncen kurang 8 desa. Pekuncen ini masa mengadili. Cilongok sudah semua 20 desa. Karanglewas sudah semua desa 13 desa. Sokaraja sudah semua 18 desa. Kembaran masih kurang 1. Kembaran Mas Sulis kurang 1. Sumbang sudah semua 19 desa. Batu Raden sudah semua 12 desa dan Kedung Banteng sudah semua. Terima kasih itu yang menjadi sorotan. Target adalah APBD perubahan, minta tolong untuk bisa ditinjau, untuk bisa diselesaikan. Oke. Terkait nanti ini yaitu tindak lanjut input data Sarpras dan Sarpras tahun anggaran 2022. Baik, kembali ke menu berikutnya, yang realisasi kegiatan. Langsung aja kita waktunya. Nah, di sini setelah panjenengan mengklik MyDD sesuai dengan nomor NIK atau akun panjenengan, jenengan klik realisasi kegiatan. Di sana sudah tampil, kalau saya pakai akun di kabupaten, otomatis tampilannya semua kecamatan. Sehingga nanti kawan-kawan itu klik realisasi kegiatan akan tampil seperti itu. Nah, di mana menu-menu yang harus kita eksekusi atau ditindaklanjuti, yaitu setelah kita mengklik contoh desa Kembaran, klik sesuai dengan akun PD, klik Kembaran, berarti nanti akan tampil semua desa wilayah kecamatan Kembaran. Dan di sana nanti masing-masing desa itu diklik. Kalau kami lihat bahwa yang kami dapat informasi setelah feedback dari MyDD untuk Kabupaten Banyumas, data ini Sarpras dulu itu yang ada kolom biru itu warna Sarpras, kegiatan Sarpras, dan yang oranye itu kegiatan non Sarpras yang kami itu yang ada. Ternyata untuk kegiatan Sarpras yang berwarna biru itu ternyata yang dapat bermigrasi dari 23 hanya 11 kecamatan yang bisa migrasi. Itu pun mayoritas kegiatannya yang sama itu berupa rumah tidak layak huni atau RT/LH, hampir semuanya. Nah, nanti faktornya kita aja. Nah, ternyata ada 11 kecamatan yang kami lihat tuh. Bisa dicek di mana? Yaitu di kolom rencana yang kolom kedua warna biru dan kolom realisasi itu sudah muncul angkanya, nominalnya. Kalau yang kolom APBD dalam anggaran dalam suruh APBD itu otomatis interkoneksi koneksi dengan APBD yang tadi perubahan. Tapi yang kolom rencana dan realisasi apabila sudah ada nominal uangnya itu hasil migrasi kemarin yang disampaikan oleh kawan TKPL Kabupaten berdasarkan laporan panjenengan, bentuknya via Excel dan di tingkat kabupaten dikirim ke PIC provinsi dan provinsi dikirim ke pusat. Memang banyak hal pada perjalanan migrasi ini banyak sekali yang proses itu banyak kegagalan, sehingga dengan yang kemarin secara penuh menginput via Excel, tapi pada perjalanannya terhadap migrasi ini yang sudah dikirim ke pusat belum semuanya menuju sempurna terinput di MyDD.
banyak permasalahan dan kendalanya. Apa saja? Ternyata faktor pengisian nomor rekening kan harus ada 3 digit. Terus nama kegiatannya sesuai bahasa baku KBLI-nya kegiatan Sarpras kan ada 65. Kalau non Sarpras ada 62 bahasa bakunya. Nah ini yang berusaha dan lainnya. Dan di sini setelah panjenengan nanti klik kecamatan jenengan otomatis muncul nama desa wilayah kecamatan jenengan. Nanti secara urutan misalkan klik Lumbir. Minta tolong. Saya langsung aja klik Lumbir. Mas Teguh, minta tolong. Lumbir. Ya, yang Lumbir. Klik. Nah, di sini yang Lumbir. Anda lagi muter. Laptopnya menghormati Anda. Ada dulu. Ya itu muter-muter ya Wagina ya. Ya. Ada pertama saja. Nah ini akan muncul seperti ini sama dengan nanti masing-masing desa wilayah kecamatan jenengan itu muncul seperti ini. Kita bisa melihat dulu dari yang biru yaitu anggaran dalam APBD, ada rencana ada realisasi, itu berarti yang Sarpras. Sebelahnya lagi non Sarpras. Sama apabila sudah muncul tadi rencana anggarannya berapa itu muncul, ada yang realisasi juga sudah muncul. Ternyata itu hasil migrasi data yang sudah kawan-kawan setorkan atau kirim ke kabupaten dan kami kirim ke pusat melalui provinsi. Hasilnya seperti itu. Tidak semua desa bisa termigrasi dengan lancar. Untuk keberanian nggak bisa ya semuanya. Kalau statusnya 100% kecuali antara realisasi dengan realisasi baru mungkin 50 atau 90 itu berarti migrasinya ya. Ada beberapa hal tadi faktor pemberian pengisian nomor digit rekening. Terus ada nama kegiatan dan faktor yang lain. Tapi yang bisa proses migrasinya hanya ini yang bisa terekam oleh beliau di sana. Sehingga PS dari ini salah satunya hari ini tindak lanjut supaya kita di tahun 2022 yang harus diselesaikan untuk bisa ditinjau baik Sarpras dan non Sarpras. Berarti mulai dari mana? Mulai dari kawan-kawan pendamping lokal desa, pendamping desa, CAPM dan seterusnya. Lanjut. Nah, langkah pertama, kawan-kawan Mas Teguh minta tolong. Contoh, kita Lumbir ada desa wilayah Lumbir, kita klik yang Sirahap. Terus kayak Pak Teguh lagi ya. Nah, kita lihat yang desa Lumbir, sama Lumbir desa Sirahap, itu yang kategori kegiatan Sarpras itu kan yang Sarpras warnanya sudah biru itu yang warna biru nih, yang pojok itu ada Sarpras dan non Sarpras. Berarti yang dipilih di warna biru itu kan muncul ini kegiatan Sarpras. Contoh untuk desa Sirahap kecamatan Lumbir, migrasinya mengalami tidak sukses karena di kolom rencana dan realisasi semuanya masih nol. Tuh, yang sampingnya itu kan rencana realisasi biaya kegiatan, rencana dan realisasi itu masih nol. Berarti migrasinya tidak berhasil waktu itu. Berarti kewajiban kita memang nanti baik Sarpras dan non Sarpras satu urutan desa pertama dan seterusnya satu persatu harus kita simak. Oke, contoh kegiatan Sarpras yang pertama nih 2.2.97 sumbernya DDS dana desa. Itu status kegiatannya atau itu di APBD-nya sebagai induk kegiatan. Karena kemarin kan kawan sudah mengisi ada penambahan 2 kolom. Kolom pertama induk atau sub kegiatan, yang kolom kedua adalah nomor rekening APBD. Kan begitu yang di Excel. Tapi ini nanti hasil kegiatan seperti ini yang di kolom biaya kegiatan rencana dan realisasi masih kosong. Ini kewajiban kita adalah untuk mengisi semuanya. Caranya kawan
kawan-kawan punya data yang Excel untuk diisi secara manual di aplikasi Monet BB. Nah, nanti lanjut. Terus ini klik yang dapat didapat. Geser ke sana nih. Geser kanan mas. Mas geser ini. Geser kanan. Geser kanan. Yang angkat yang titik 3. Nah ini 3. kolom yang paling aksi nih. Aksi. Klik aksi. Nah titik 3 itu aksi. Ada 3 yang harus kita cermati. Pertama detail. Detail adalah informasi kondisi awal sudah seperti apa, kan begitu nggih? Detailnya dulu kita cek. Oh ternyata detailnya masih zong, kosong. Itu detail informasi awal, ternyata masih kosong. Berarti kita klik ke bawah tadi, tarik ke bawah dulu, tutup. Yang tanda tutup, bawah terus. Nah tutup. Tanda silang di atas dulu. Terus klik kasih lagi yang pilihan. Kalau apakah ini kegiatan ini ada sub-induknya. Misalkan itu memang nanti akan ada penambahan sebagai sub-kegiatan. Kan gini contohnya, NAB Sarpras dalam satu lokasi akses jalan, padahal konstruksi induknya misalkan jalan, prabat, beton. Tapi atribut konstruksi di sekelilingnya ada talud, ada gorong-gorong plak beton dalam satu lokasi itu. NAB-nya kan masing-masing ya perhitungannya. Berarti sebagai induk adalah kegiatan jalan prabat betonnya, tapi sub-induknya bisa juga plat gorong-gorong beton. Kan begitu nggih? Terus bisa juga ditambahin TPT atau talud. Itu akan sinkron nanti nominal anggarannya. Nah ini apabila ada penambahan sebagai sub-kegiatan. Tutup, batal, gitu, betul. Lanjut. Nah, dalam rangka mengisi kelengkapan yang diminta oleh Monet BB, berarti pada kolom aksi batal nih. Batal dulu. Nah, klik titik 3 ini, yaitu kita kewajibannya perbarui kegiatan. Klik. Setelah muncul kita cermati yang awal dulu. Yang sudah terisi adalah informasi ini berdasarkan APBDes yang sudah kawan-kawan di awal tadi sudah sesuai dengan APBDes perubahan. Ya kan betul ya? Makanya kalau kawan-kawan APBDes perubahan belum diposting, otomatis nanti nominal anggarannya apabila ada perubahan tidak akan klop. Maka kewajiban pertama APBDes perubahan harus ditinjau dulu, selesaikan. Nah, angkat dulu, Pak Teguh, di atas dulu, Mas. Di sana. Terus tadi yang ganti. Kalau yang di bawah hitam ini sudah disimak, ternyata ini informasi berdasarkan APBDes. Selanjutnya, setelah itu kita bisa lihat informasi kegiatan. Informasi kegiatan di sini, yang pertama urean detail jenis kegiatan. Makanya contoh ini karena kegiatan Sarpras, apabila di APBDes bunyinya pemeliharaan fasilitas kesehatan, mobil siaga atau ambulan desa. Saya tanya yang luber ini, luber mana? Mobil ambulan desa itu kegiatan Sarpras atau non Sarpras? Non Pak. Nah itu kan salah masuk ya, tadi dibetulkan. Itu saya soroti luber, wilayah luber banyak yang ambulan dan beberapa yang salah masuk kamar. Itu sering salah masuk. Oke, saya kira kata ini yang nanti diperbaiki dulu. Itu nanti yang di banyak. Ya, betul. Contoh K1. Kalau K1 ya, yang diposting APBDes-nya itu kan ada yang masuk itu ya Pak ya. Yang mobil ambulan ini tidak apa tidak kesehatan ya Pak. Tidak kesehatan ya. Nah ini kayaknya yang di mobil ambulan bukan masuk ke Sarpras gitu. Iya. Anu perubahan yang tinggal switch dari Sarpras ke non Sarpras misalnya ada tercepat enggak? Katanya dijelaskan Pak. Benar ya. Oke nanti dijelaskan Pak Nur terkait itu. Yang isi tanya dulu terkait untuk pengisian ini yang jenis kegiatan
itu sudah ada pilihan menunya, tinggal disesuaikan kegiatan. Contoh yang kedua aja, Mas Teguh yang sarpas mutinya, Mas Teguh ini ditutup biar nanti pilihannya bawah, tarik bawah. Ini sarpras. Batal. Ini sarpras. Sarpas ada kegiatan. Ini ada fotonya sarpras itu. Ada, sarpras itu ada fotonya. Nah, ini produknya lama. Kalau non sarpras nggak ada fotonya. Pakai baby. Pakai Pak. Pakai terting aja. Ini juga terbakar loh. Nah, yang kedua, kemudian yang kedua. Nah, ini yang kedua, pembaharuan kegiatan. Nah, ini contoh. Nah, ini judulnya seperti ini. Bidang pembangunan pekerjaan umum dan penata ruang, uraiannya ini cermati. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman atau gang. Berarti uraian detail jenis kegiatan, kawan-kawan usahakan mengisi ini. Itu kata-katanya diawali kalau bisa. Pembangunan, pilih pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan. Dibantu di awal kata-kata itu pilih. Itu pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan. Karena yang namanya uraian ini adalah bagaimana memberi informasi secara akurat, jelas dulu, supaya nanti di dalam pengisian berikutnya akan memudahkan bagi kawan-kawan. Oke, berarti uraian jenis kegiatan, monggo. Misalkan itu pemeliharaan jalan lingkungan. Berarti misalkan pembangunan jalan rabak beton, kan begitu nggih? Kasih konstruksi jenis jalannya. Jalan rabak beton atau jalan makadam atau jalan telasak atau jalan paving, monggo. Disebut di uraian itu. Setelah ataupun misalkan pembangunan talud, berarti gini, pembangunan talud apa? Tapi dikasih pasangan batu belah atau pasangan beton, langsung bisa tambahin keterangannya jenis konstruksinya apa? Itu pasangan batu belah atau beton, cok beton. Ini akan memudahkan nanti dalam pengisian yang lain. Ini akan lebih lengkap seperti itu. Terus, nah jenis kegiatan yang bawahnya itu ada pilihan menu apabila klik yang segitiga merah. Oke, klik Mas Teguh. Jenis Mas, jenis kegiatan diklik Mas. Ya. Jenis kegiatan klik yang tanda segitiga merah itu. Yang ada tanda panahnya, klik. Ini ya. Ya. Nah, itu kalau sudah diawali jalan lingkungan, berarti kawan-kawan harus milih sesuai. Pilih berarti itu jalan lingkungan. Kan begitu nggih? Kalau itu jalan poros desa, ya pilih jalan poros desa atau jalan poros dusun, monggo sesuaikan di situ. Pilihannya sudah ada, itu bahasa baku di situ. Klik nggih yang pilih jenis kegiatan klik. Jadi Pak, berarti kan kalau di atas itu kan sudah ada uraian pemeliharaan jalan lingkungan. Berarti di uraian itu berarti pemeliharaan pemeliharaan. Iya betul. Supaya sinkron gitu bahasa di APBD sama itu agak menyambung, kan dikatakan gitu. Contoh ada hal sih justru pembangunan apa nih? Dan itu di UNED juga beda kegiatannya. Makanya minimal kita saling menyambung uraian dan jenis kegiatannya. Kalau uraian detail monggo lebih fokus pemilihan ada pembangunan, gampangannya di awal pembangunan, pemeliharaan atau peningkatan lah. Supaya akan memudahkan konstruksi yang akan dibangun itu sifatnya apa? Itu hanya ditambahkan saja gitu. Nanti akan merujuk nanti yang detailnya. Klik yang jenis kegiatan nih. Klik dulu yang jenis kegiatan. Yang atas ini. Nah, dan selanjutnya kalau lokasi dengan mudah, lokasi sesuaikan dengan lokasi yang akan dibangun. Berikutnya yang ini kaitan program lain itu ada pilihan. Nah, ini harus diisi. Jadi tampilan menu yang ada di sini kawan-kawan harus diisi. Jangan sampai kosong. Karena di sana ada pilihan.
lain klik dulu. Oke. Nah lanjut, ini sifat pengadaan. Sifat pengadaan. Tadi makanya kenapa bukan dikasih pilihan ini supaya nanti akan sinkron antara di atas. Itu bisa milih sesuai dengan yang sudah diarahkan desa. Terus tutup ini kaitan dengan SDGs juga ada 18 SDGs yang dipilih oleh kawan-kawan di dalam inputan ini. Itu begitu. Setelah informasi kegiatan diskusi, jenengan klik yang ini, tutup lagi yang di atas ini. Jadi masa dulu, nah itu klik. Nah itu tutup dulu, klik informasi kegiatan. Nah, baru kita klik yang rencana. Urutan dari kita harus satu persatu. Ternyata Desa Cirahap Kecamatan Lumbir yang kegiatan tadi jalan lingkungan ternyata isiannya masih nihil. Ini yang menyebabkan di informasi awal kolom rencana kenapa masih kosong dan realisasi masih kosong karena di kolom pada menu rencana ini belum diisi, atau dalam arti proses migrasi data yang dari kawan-kawan dikirim ke kabupaten dan dikirim ke pusat ada proses migrasi yang gagal. Intinya begitu. Sehingga segera melalui secara berjenjang untuk bertindak input datanya. Oke, okay, nah urutan pertama anggaran rencana, anggaran monggo, informasi sudah ada di APBD perubahan. Swadaya, jadi pengisian ini usahakan kawan-kawan bisa muncul warna conteng biru, hijau apa hijau ini? Hijau. Ya, pokoknya sudah conteng warna ini. Kalau masih ada yang warna merah, berarti itu belum diisi atau ada kesalahan. Jujur ya. Jadi sumber anggaran berapa dari dana desa, swadaya juga dilihat kalau memang ada, kalau memang tidak ada ya berarti nol. Terus volume jumlah kegiatannya ada berapa? Misalkan itu satu kegiatan ya satu kegiatan. Terus di kolom volume juga ada. Nah, kawan-kawan, untuk pengisian volume kegiatan contoh jalan, masing-masing satuan kegiatan sudah ada nih. Kalau di aplikasi LMS laporan mingguan Sarpras atau aplikasi Sarpras yang kawan-kawan pernah lakukan, tampilan menunya kan di sana kalau drop-dropnya kawan-kawan lihat itu ada 65 jenis kegiatan Sarpras. Itu bahasa bakunya. Yang pertama jalan poros dusun, jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha lainnya nih. Dan sampai terakhir adalah kegiatan lainnya. Kalau tidak salah begitu. Sehingga ini setiap kegiatan harus diisi. Lanjutnya masalah upah. Kalau upah pekerja berharga, maksudnya dia statusnya sebagai pekerja. Kalau dalam satu hari, per harinya itu dibayar berapa rupiah, kan gitu untuk pekerja. Kalau tukang mungkin beda nominalnya. Itu saya kira tinggal nyali, saya sudah paham. Upah per HOK untuk pekerja berapa, tukang berapa. Nah, upah mandor juga ada di sini. Sehingga ini di sini nanti akan muncul. Terus HOK pekerja. Berapa jumlah HOK pekerja? Kawan-kawan bisa melihat yang namanya ini rencana sudah ada di SAB. Pekerja HOK-nya jumlahnya berapa? Tukang berapa HOK? Dan mandor juga berapa? Itu tinggal nyalin datanya yang sudah ada di RAB. Itu kita lihat di RAB kalau rencana. Terus usahakan kalau sudah diisi pasti akan muncul centang warna biru, hijau. Tidak akan muncul centang warna merah itu. Kalau sudah diisi, terus tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Mas. Nah, pemanfaat. Nah, untuk pengisian pemanfaat yang lebih menjadi patokan kita, yang namanya pemanfaat ada dua jenis kelamin yang harus kita pahami, laki-laki dan perempuan. Itu sebagai patokan.
ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang harus kita kunci. Perkiraannya namanya manfaat, pemanfaatan adalah kira-kira di lokasi yang kita bangun, yang dibangun sana nanti perkiraan lah, estimasi. Bisa dengan bangun informasi dari desa atau dengan bisa perkirakan begitu. Laki-laki misalkan pemanfaat ini 20 orang, perempuan 10 orang. Berarti RTM-nya berapa? Berarti RTM-nya untuk mengisi juga perkiraan 20 laki-laki, 10 perempuan, berarti total ada 30 orang. Berarti 30 orang yang kategori termasuk RTM itu kira-kira berapa? Jangan sampai kalau misalkan ini 20 laki-laki, perempuannya 10, total kan 30. Dengan pengisian RTM-nya 31. Pasti di sini nanti akan muncul merah. Ya, begitu. Pasti akan lebih dengan jumlah laki-laki dan perempuan kalau digabung. Kalau lebih dari itu, pengisian RTM-nya itu akan merah. Karena maksimal adalah contoh itu 30 pemanfaat. 30 itu dari 20 laki-laki, 10 perempuan. Ada gambaran nggih? Jadi untuk pengisian RTM adalah seperti apa perkiraan dari jumlah laki-laki dan perempuan yang kategori rumah tangga miskinnya berapa? Saya kira paham? Kalau pemanfaat itu kegiatan apa tahu saya? Pemanfaat kegiatan di situ lah kawasan. Yang Beda kan? yang menggunakan sarkas itu. Ya, kawasan di situ lah lingkungan yang terdekat. Perkiraan makanya pemanfaatan bisa perkiraan. Bukan waktu sekian. Bisa ditanyakan oleh Pak Kadus atau TPK kan. Terus setelah pengisian pemanfaat kita tutup. Jadi ini yang realisasi. Yang kedua ini yang aksi. Itu kan ada. Realisasi. Yang bawah. Bawahnya tutup dulu. Yang pemilihan jalan itu adalah yang ini. Ya. Perbarui kegiatan. Nah, tadi kita sudah rencana. Sekarang klik yang realisasi. Nah ini realisasi itu walaupun sudah centang warna hijau atau biru, itu harus kita buka satu persatu dulu. Dipastikan nominal angkanya sudah ada. Ini contoh sudah warna biru atau hijau. Ternyata nominalnya masih 0 rupiah. Berarti kita harus cek satu persatu dulu. Nah, realisasi, anggaran realisasi monggo sesuai data yang sudah ada di kawan-kawan atau melalui data yang didapat dari desa untuk diinput ke sini semuanya, baik anggarannya atau volumenya, HOK-nya, upah kerjanya. Nah, untuk upah jumlah HOK pekerja mungkin bisa juga sama, sama dengan di RAB. Terus untuk jumlah HOK tukang mungkin juga sama rata-rata. Jumlah HOK mandor juga sama. Bisa juga ditulis berapa. Dan ini nanti terus waktu pelaksanaan, jadi garis informasi yang warna kuning ini akan muncul suatu informasi setelah kita menginput di masing-masing ini. Seperti ini yang sudah kita isi akan muncul di sini progres yang baru kawan-kawan input. Nah, untuk waktu pelaksanaan panjenengan isi jadwalnya klik di kalender yang sudah disiapkan di sini. Kira-kira kegiatan jalan lingkungan tadi menurut TPK desa mulai kapan, tanggal berapa? Diklik misalkan tanggal 7. Oke, tanggal 7 Februari misalkan atau bulan Maret kemarin 2022 nih. Tahunnya juga ini harus dipilih tahun 2022. Mas yang bawah mas, yang lupa. Maret diklik itu yang Maret. Diklik. Yang Maret mas. Yang mana? Ulangi. Jadi kalender tadi. Nah, itu yang Maret diklik. Tahun 2022. Tahunnya. Iya. Sabar. Desembernya Contoh diklik. saja. Klik tanggal 1 Desember lagi. Oke, itu kan muncul seperti itu. Dan klik lagi selesai tanggal berapa akhir kegiatannya. Misalkan tanggal 25
Ini 25. Kursornya langsung pilih kan 22 itu. Contohnya awal Desember dan selesai tanggal 19 Desember 2022. Nah, ini sudah seperti ini, berarti waktunya berapa hari? Ini ada penjelasannya, harus diisi sesuai jadwal. Sesuai kira-kira berapa hari? Itu udah ngisi sendiri. 7 hari. Ya maksudnya kalau sana sudah ada sih, otomatis. Sudah otomatis isi. Ya, kalau ini sudah dipilih seperti ini, harusnya sudah muncul ini. Saya itu masih nol, masih merah. Usut Pak biar pengembang isi Jadi pada prinsipnya ini memang kalau sudah masih ada tampilan warna merah, berarti kewajiban kita untuk melengkapi. Jangan sampai masih muncul yang warna merah. Begitu. Oke, ya. Masalah minggu kredit. Ya, diperhitungkan kalau hari minggu libur ya nanti tidak ikut atau masuk sebagai hari kerja. Hari kerja kegiatan tertera. Terus waktu pelaksanaan sudah diisi seperti ini. Ini ada penjelasan juga. Terus tenaga kerja. Nah ini tenaga kerja adalah orang dari unsur tadi. Ada pekerja, ada tukang, ada mandor, mungkin ada 3 unsur. Tenaga kerja adalah orang yang pernah ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, atau bahasa singkatnya adalah angkatan kerja. Contoh, minggu pertama Desember kan ada hitung dina, tapi setidaknya hari Minggu berarti kan ada 6 hari nih. 6 hari ternyata ada yang namanya itu tes 6 orang. Misalkan 6 orang, Senin sampai Sabtu 6 orang. Tapi sampai selesai di minggu kedua Desember berganti nama, mulai dari A, B, C, D, E, F, mulai dari G ke misalkan 4 orang, berarti G, H, I, J, berarti minggu kedua misalkan 4 orang. Beda nama nih, beda personil namanya. Berarti minggu pertama ada 6 orang sebagai angkatan kerja, tapi di minggu kedua sudah beda orang, ada 4 orang baru tambahan. Tapi 6 orang di minggu kedua masih ikut ya. Tapi di minggu kedua ada penambahan 4 orang baru. Nah, berarti misalkan itu kegiatan sampai selesai tanggal 9 Desember itu selesai, ternyata sampai akhir itu berarti jumlah angkatan kerja atau tenaga kerja yang pernah terlibat ada 10 orang atau 10 tenaga kerja. Pada prinsipnya orang yang pernah terlibat ikut kegiatan tersebut, walaupun misalkan si A atas nama A baru 1 hari kerja dan seterusnya sampai selesai beliau si A hanya ikut 1 hari, berarti si A terhitung sebagai angkatan kerja. Itu namanya tenaga kerja. Karena di sini berarti misalkan dari tenaga kerja ada 10 nih laki-laki. Nah, dari 10 orang ternyata laki-lakinya 8 nih, 8. Dari 10 orang angkatan kerja ada 8 orang laki-laki. Yang 2 mungkin dianggap oleh beliau TPK atau di dalam daftar hadir itu sebagai kategori perempuan. Perempuan yang seperti apa statusnya? Karena ada di dalam regulasi Permendes kan ada 5 kriteria nih, 6 atau 5 yang ikut kerja, birokrasi ikut kerja. Penganggur, P, SP, bukan setengah penganggur. Terus selanjutnya ada peka, istilah kerennya randa, perempuan kepala keluarga. Gimana? Ada kelompok marginal lainnya, kan begitu nih. Ada yang punya penyakit kronis penal, kan begitu nih. Nah, itu monggo yang peka juga misalkan itu ada atau ikut terlibat saja isi. Kalau memang tidak isi 0. Non peka maksudnya
bukan randa, tapi masih punya suami, tapi beliau ikut di dalam kegiatan tersebut. Itu berarti maksudnya non peka. Tapi kalau peka atau randa adalah ibu-ibu yang jabatannya sebagai kepala rumah tangga. Peka. Kita harus menghormati peka. Oke, tenaga kerja sudah paham? Nah, kelompok sasaran ini, teman-teman. Kalau tenaga kerja tadi ada 10 sudah muncul di sini, ini di 10 tenaga kerja, nanti akan diurai di sini otomatis, sinkron apa tidak? Kelompok sasaran yang ikut kerja tadi karena ada 10, dirinci dari 10 orang itu. Apakah dia kategori RTM, rumah tangga miskin, atau dia penganggur, atau dia SP, setengah penganggur, monggo. Kalau di atas ketemu 10, jelas otomatis di sini juga harusnya ketemu 10. Tapi kalau misalkan jenengan kok lebih dari 10, berdasarkan rinci di sini, itu akan muncul warna merah. Karena apa? Mungkin melebihi dari jumlah tenaga kerja. Maka yang namanya tenaga kerja sudah jumlahnya ketemu akan diurai. Mereka yang terlibat kegiatan itu dia dari orang pengangguran atau setengah pengangguran atau miskin atau yang lainnya di sini sudah ada. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini ternyata dari kriteria yang diprioritaskan untuk ikut kegiatan. Nah itu antara tenaga kerja dan kelompok sasaran ini akan sinkron, ketemunya nilai akhirnya sama. Selanjutnya, nah ini progres fisik tarik ke bawah. Nah untuk progres fisik ini penting sekali juga. Jenengan kalau progres fisik itu sudah selesai dianggap purna laksana, purna kegiatan, berarti diisi ada pilihannya nih yang tanda segitiga ini. Coba diklik yang tanda segitiga, Mas Teguh. Ini klik yang tanda segitiga progres fisik. Itu diklik yang segitiganya. Nah, itu kalau memang kawan-kawan pada waktu menginput dan kegiatan itu sudah selesai, bisa diisi 100%. Tapi dengan catatan, jenengan harus memahami dulu. Ternyata di menu ini harus disertai upload foto kegiatan 0%, 50%, 100%. Dan ya, anggarannya bukan ya. Dan berita acara serah terima kegiatan. Dan itu contoh. Nah, dalam rangka mempersiapkan foto kegiatan dan berita acara apabila belum siap, jenengan pilihlah yang klik bawah, tarik bawah persentasenya. 99. Klik. Isilah yang 99% dulu. Klik. Nah, di sini di dalam keterangan dikasih keterangan bahwa foto kegiatan dan BAST sedang dalam proses permintaan ke desa atau ke TPK desa. Dalam masih proses permintaan data foto dan BAST. Kerjanya setahun masa BA-nya urung rapi. Nah, apa strategi kawan-kawan? Bahwa karena ini harus dikasih keterangan karena pengisian dirinya baru 99% dan ini harus di-input sampai muncul 100%. Maka untuk mencapai 100%, panjenengan harus mempersiapkan tadi foto dan BAST tadi disiapkan untuk siap-siap di-upload. Kalau sudah siap upload, nanti pilihlah yang 100%. Karena kalau jenengan belum menginput sampai 100% pilihan ini dan belum mengupload ini, tidak akan muncul yang namanya menu submit. Tapi tersimpan ini ya? Ya, tersimpan 99%, masih tambah keterangan tadi, masih proses permintaan foto dan BAST. Kita tambah keterangan dulu sebagai rambu-rambu bahwa kita sedang
maka meminta data terkait foto dan nah kira-kira strateginya seperti apa untuk berita acara serah terima? Pada prinsipnya berita acara serah terima yang nanti diupload itu kan ada batasan ukuran filenya maksimal 2 MB. 2 MB. Pada prinsipnya ada bentuk berita acara atau sampai yang sudah disahkan berita acara atau bentuk LPJ yang sudah disahkan atau diserahkan ke kepala desa dan kepala desa sudah menandatangani hasil kegiatan yang sudah disampaikan oleh CPK minimal baik LPJ atau berita acara serah terima yang sifatnya sudah ditangani Pak Kades itu yang dengan bisa unggah di sini. Ada nggak berita acara Monggo. Nyun sewu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Karno, apakah dari kegiatan hari ini yang kita laksanakan itu ada tindak lanjut dikumpulkan khusus terkait dengan yang lebih membidangi infrastruktur? Karena menimbang dan mengingat ke Korcam itu kan tidak semua basicnya adalah Makanya ini, terima kasih. Data ini kan sudah ada di kawan-kawan. Kali ini langsung proses waktu, ada targetan waktu yang harus mimpil kawan-kawan di Tidut. Makanya masing-masing kecamatan melalui secara berjenjang untuk bisa input secara kewilayahan. Nah, menu yang sudah ada di sini sudah tinggal pilih-pilih. Kan begitu bahasa Inggris sudah ada. Maka untuk membersihkan foto, saya kira PRM memang foto dan berita acara itu yang harus kawan-kawan komunikasikan dengan desa. Mintakan itu buatkan filenya dan masing-masing foto itu kan maksimal 2 MB itu. Nah strateginya untuk biar misalkan kapasitas filenya di atas 2 MB bisa dikompres lah. Ya strateginya biar filenya lebih kecil. Kalau fotonya